Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Rahmania dengan NIM 2300288. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal internet dasar. Pada materi mengenal internet dasar terdapat beberapa materi, yaitu yang pertama sejarah internet, yang kedua fungsi internet, yang ketiga mengenal browser internet, yang keempat penyimpanan awan, yang kelima Google Drive, dan yang keenam internet dengan LAN dan wireless. Materi yang pertama yaitu sejarah internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. ARPANET merupakan awal dari internet. ARPANET menggunakan komunikasi 56 kbps, tetapi karena perkembangan, akhirnya tidak mampu mengatasi trafik jaringan yang berkembang tersebut. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer, seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Materi selanjutnya yaitu fungsi Internet. Yang pertama, sebagai media komunikasi. Salah satu bukti begitu masifnya penggunaan internet sebagai media komunikasi adalah munculnya berbagai situs media sosial, aplikasi chatting, dan lainnya yang bisa semakin memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi. Yang kedua, sebagai media untuk akses informasi. Era internet bisa dikatakan juga dengan era keterbukaan, yang artinya kehadiran internet akan membuat orang-orang lebih mudah mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Bisa dikatakan apapun informasi yang ingin dicari, maka bisa dengan mudah didapatkan melalui jaringan internet. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai media bertukar sumber daya. Ada banyak sekali orang yang ingin berbagi sumber daya ataupun data pada orang lain di seluruh dunia. Dan hal semacam ini bisa dengan mudah dilakukan melalui internet. Beberapa data atau sumber daya yang sering dibagikan di internet diantaranya adalah jurnal, karya tulis, makalah, video, foto, desain, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu mengenal browser internet. Web browser adalah software untuk mengakses segala informasi yang tersedia di internet. Informasi tersebut bisa berupa teks, gambar, video, dan suara yang ada di website maupun mesin pencari. Berikut adalah beberapa fungsi web browser adalah sebagai berikut. Yang pertama, menampilkan isi konten website. Fungsi web browser yang paling dasar adalah untuk menampilkan isi konten website sesuai permintaan pengguna. Yang kedua, mencari informasi via mesin pencari.
Fungsi web browser berikutnya adalah memudahkan kita mencari informasi di search engine, karena saat ini sebagian browser sudah terintegrasi dengan layanan mesin pencari. Contohnya, Chrome dengan Google Search atau Microsoft Edge dengan Bing. Yang ketiga yaitu menyimpan data atau informasi penting. Ketika kita menemukan informasi menarik, berselancar di sebuah halaman web, kita bisa menyimpan informasi tersebut di web browser dengan cara membookmark halamannya. Sehingga kapanpun kita butuh mengakses informasi yang bersangkutan, kita tinggal membuka daftar bookmark dan tidak perlu lagi mencarinya lewat mesin pencari. Yang keempat yaitu mendownload file ke penyimpanan lokal. Mendownload file memang bukanlah fungsi web browser yang utama, namun kita tetap bisa mengunduh berbagai jenis file ke penyimpanan lokal langsung di browser, tanpa harus menginstal software download manager terpisah. Yang terakhir yaitu melindungi perangkat dari berbagai ancaman. Untuk melindungi komputer atau smartphone dari ancaman berbahaya di internet, karena kebanyakan browser zaman sekarang sudah dibekali fitur keamanan yang canggih. Contohnya yaitu Google Chrome yang menyediakan fitur Safe Browsing. Fitur ini bisa mencegah kita mengakses website berbahaya, mendownload file berisi malware atau virus, serta memperingatkan kita ketika ada potensi kebocoran data. Materi yang selanjutnya yaitu penyimpanan awan. Penyimpanan awan atau penyimpanan gemawan atau cloud storage adalah mode penyimpanan data komputer di mana data digital disimpan dalam kumpulan yang logis. Penyimpanan fisik mencakup banyak server atau terkadang di beberapa lokasi, dan lingkungan fisik biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan hosting. Penyedia penyimpanan awan bertanggung jawab untuk menjaga agar data tersedia dan dapat diakses, dan lingkungan fisik terlindungi dan berjalan. Orang dan organisasi membeli atau menyewa kapasitas penyimpanan dari penyedia untuk menyimpan data pengguna, organisasi, atau aplikasi. Layanan penyimpanan awan dapat diakses melalui layanan komputasi awan colocation antarmuka pemrograman aplikasi atau API, layanan web atau oleh aplikasi yang menggunakan API, seperti penyimpanan desktop awan, gateway penyimpanan awan, atau sistem manajemen konten berbasis web. Materi yang selanjutnya yaitu Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan data tersinkronisasi yang dikembangkan oleh Google. Diluncurkan pada tanggal 24 April 2012. Google Drive memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data di server mereka, mensinkronisasi data di peringkat yang berbeda, dan saling berbagi berkas. Selain situs web, Google Drive juga menyediakan aplikasi-aplikasi dengan kemampuan offline untuk Windows dan komputer-komputer MacOS dan Android serta perangkat iOS. Google Drive meliputi Google Docs, Google Sheets, dan Google Slides, yang mana mereka bagian dari Google Docs, suatu dokumen editor yang mengizinkan mengedit dokumen secara bersamaan atau berkelompok, spreadsheet, presentasi, menggambar, formulir, dan lain-lain. File yang dibuat dan diedit melalui Google Docs akan tersimpan di Google Drive. Materi yang terakhir yaitu internet dengan LAN dan wireless. LAN merupakan singkatan dari Local Area Network atau LAN, merupakan suatu jaringan komputer yang cakupannya wilayah lokal saja. Maksudnya yaitu jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN saja. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet lewat perangkat jaringan yang sederhana. Contoh dari jaringan ini yaitu jaringan komputer-komputer yang ada di sekolah, perusahaan, atau warung internet atau warnet. Jaringan ini memiliki area yang terbatas, itu biasanya adalah jaringan LAN. Jadi jaringan LAN mempunyai skala yang kecil atau lokal. Jaringan LAN biasanya digunakan untuk berbagi resource dalam suatu gedung-gedung. LAN bisa berdiri sendiri tanpa terhubung oleh jaringan luar atau internet. Tapi, jika suatu LAN dihubungkan dengan beberapa LAN yang lainnya, maka akan terbentuk suatu jaringan baru yang disebut sebagai Metropolitan Area Network atau MAN. Yang kedua yaitu wireless.
adalah teknologi komunikasi nirkabel, yaitu teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengiriman data tanpa kabel fisik dengan menggunakan gelombang radio, inframerah, atau gelombang elektromagnetik lainnya. Perangkat elektronik seperti komputer, laptop, smartphone, dan perangkat IoT dapat terhubung ke jaringan tanpa ketergantungan pada kabel. Prinsip kerja wireless didasarkan pada pengiriman dan penerimaan sinyal nirkabel. Sinyal dikirim melalui gelombang elektromagnetik dan diterima oleh perangkat penerima yang mengubahnya menjadi data yang dapat digunakan. Contohnya itu teknologi wireless digunakan dalam jaringan Wi-Fi di rumah, koneksi Bluetooth untuk perangkat audio atau wearable, dan teknologi seluler seperti 4G atau 5G. Keuntungan menggunakan wireless adalah fleksibilitas dan mobilitas yang lebih besar. Pengguna dapat berkomunikasi dan terhubung dengan perangkat lain tanpa keterbatasan kabel. Ini memberikan solusi praktis dan efisien dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Sekian dari PPT saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.